A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan stambuk A321245051. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit apa itu pembelajaran IPS dalam era globalisasi dan keragaman budaya. 1. Menurut Anderson, tidak ada satupun negara di dunia yang mampu menolak bahkan menghindari globalisasi. Tidak ada pilihan lain kecuali menyesuaikan diri dengan langkah melakukan perubahan. Perubahan penting antara lain menyesuaikan sistem pendidikan dalam arti penyesuaian seperlunya agar dapat mengantisipasi realita yang ada. 2. Pendidikan nasional seharusnya mampu mengantisipasi satu langkah lebih maju dibandingkan segi kehidupan lainnya. Pendidikan tidak hanya memberikan pengertian dan keterampilan untuk hidup secara efektif dalam masyarakat global dewasa ini, tetapi juga harus memberikan kemampuan untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya peluang-peluang di masa yang akan datang dan mampu menghargai masa lampau. 3. Pendidikan global merupakan salah satu sarana agar siswa mengerti bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat dunia, sekalipun demikian tidak berarti tidak harus mengingkari dirinya sebagai warga dari seluruh bangsa. Sebaiknya, sebagai warga negara yang baik, seharusnya menjadi warga dunia yang baik. Pendidikan global mencoba lebih banyak menerangkan persamaan dari perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh berbagai bangsa. 4. Kontradiksi antara pendidikan globalisasi dan keragaman budaya. Sepintas antara globalisasi dengan keragaman budaya tempat ada kontradiksi. Globalisasi di satu sisi menyadarkan kita adanya kesamaan dalam kehidupan manusia di muka bumi. Ada kesamaan kebutuhan dan keinginan, sementara di sisi lainnya keanekaragaman budaya mengajarkan kepada kita semua ada perbedaan di antara manusia sebagai pendukung kebudayaan. 5. Fungsi pembelajaran IPS. 1. Membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan pemahaman terhadap diri pribadinya. 2. Menolong mereka untuk mengetahui dan menghargai masyarakat global dengan keanekaragaman budaya. 3. Memperkenalkan proses sosialisasi. 4. Memberikan pengertian tentang pentingnya mempertimbangkan masa lampau dan masa kini dalam mengambil keputusan untuk masa datang. 5. Mengembangkan keterampilan menganalisis dan memecahkan masalah. 6. Membimbing pertumbuhan dan perkembangan, berpartisipasi dalam aktivitas di masyarakat. 6. Pengajaran globalisasi dalam IPS harus mengandung unsur 1. Mampu menanamkan pengertian bahwa sekalipun mereka berbeda, tetapi sebagai manusia mereka mempunyai kesamaan-kesamaan. 2. Membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap masalah-masalah dunia dan keterampilan menganalisis informasi yang diterimanya. 7. Harapan dari pembelajaran IPS. Akan lahir generasi-generasi muda yang penuh pengertian keragaman budaya dan ikut bertanggung jawab dan peduli terhadap masalah dan isu global sesuai dengan tingkat pendidikan dan kematangan jiwa. Masalah pembaharuan berkenan dengan adanya golongan minoritas dalam budaya mayoritas. 8. Dimensi keterampilan. 1. Keterampilan meneliti. Keterampilan meneliti diperlakukan untuk mengumpulkan dan mengelola data. 2. Ada keterampilan berpikir. Untuk mengembangkan keterampilan berpikir para siswa, perlu ada penguasaan bagian-bagian yang lebih khusus dari keterampilan berpikir tersebut, serta melatihnya di kelas.
Ketiga, ada keterampilan partisipasi sosial. Dalam pembelajaran IPS, siswa perlu dibelajarkan bagaimana berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Keahlian bekerja dalam kelompok sangat penting karena dalam kehidupan bermasyarakat begitu banyak orang menggantungkan hidup melalui kelompok. Keempat, ada keterampilan komunikasi. Pengembangan keterampilan berkomunikasi merupakan aspek yang penting dari pendekatan pembelajaran IPS, khususnya dalam inquiry sosial. Setiap siswa perlu diberi kesempatan untuk mengungkapkan pemahaman dan perasaannya secara jelas, efektif, dan kreatif. Para siswa hendaknya diberi motivasi untuk menjadi pembicara dan pendengar. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai apa itu pembelajaran IPS dalam era globalisasi dan keragaman budaya. Sekian dan terima kasih.